Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersama mendengarkan tausiah dari beliau kepada Ibu Diah Rahmawati. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni amsaitu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan bagi kita limpahan rahmah ya, memberikan kegembiraan ya dengan banyak sholawat ya. Mudah-mudahan Allah pun melapangkan ya hati kita, meningkatkan kualitas amal kita ya, dan kemudian memudahkan jalan kita untuk berakhir dengan husnul khatimah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, terutama jazakillah khairan kepada ibu-ibu yang luar biasa ya. Saya itu selalu mengadakan acara besar Budi Gedung, nanti tak daftarkan untuk bisa tampil ya. Yang dekat ini tanggal 26 nanti saya mengadakan acara di Balai Kota ya, di Balai Kota. Kemudian itu untuk 500 peserta. Nah, yang habis lebaran nanti untuk 1000 peserta. Nanti penjelasan tak daftarkan. Ya, untuk apa namanya mengiringi ya, menggembirakan para tamu. Ibu-ibu rahimakumullah, kita selalu bersyukur kepada Allah ya, karena Allah menciptakan kita, menyempurnakannya ya dengan berbagai petunjuk, dengan berbagai peristiwa, dengan berbagai hikmah ya, sehingga kita berharap kehidupan kita itu semakin hari menjadi banyak hal bekal yang bisa kita bawa ya pada kehidupan yang sesungguhnya. Para ulama itu mengisyaratkan kepada kita, kehidupan yang sesungguhnya itu dimulai sesudah mati. Kalau sekarang ya itu para ulama tasawuf itu mengatakan bahwa kita ini malah mati ya. Kenapa? Karena rohnya itu tidak bisa mempengaruhi jasad untuk berbuat baik. Jelas-jelas onadan wis adan lho ben malah ben wis salat durung sik. Nah itu rohnya itu selalu ini, apalagi nek lagi nonton film sinetron, nah itu kebablasan. Nah, untuk itu kita berharap kita bisa memberikan perhatian kepada jiwa-jiwa kita agar kehidupan kita pun menjadi kehidupan yang benar-benar bisa menguntungkan di dunia dan menyelamatkan di akhirat. Allah selalu memberikan rahman dan rahimnya kepada umat manusia dengan menghadirkan setiap tahun itu bulan Ramadan. Bulan di mana ketika kita beramal di dalamnya
ya, dengan beramal yang benar-benar, maka itu bisa dijadikan bekal, menjadi kemudahan, kelapangan, keberkahan setahun yang akan datang. Namun isyarat Ramadan itu diberikan isyarat, kalau kamu kepingin tahu seberapa kualitas Ramadanmu, maka lihatlah Rajab dan Sa'banmu. Kenapa? Ya karena memang harus dipersiapkan, harus dipersiapkan. Ada orang mengatakan, wah nah aku mending pas hari Ramadan persis gitu, wah aku langsung digenjot ngebut, malah pas loro, ya kan? Tidak bisa, tetap harus dipersiapkan karena memang isyaratnya itu begitu. Nah untuk itu Bu, sebelum kita berbicara tentang Rajab dan Sa'ban, saya mau mengingatkan kembali tentang hadirnya Ramadan. Ramadan itu sebuah gambaran kehidupan yang produktif. Sebagus-bagus amal manusia itu pasti ada pada Ramadannya. Walaupun minimal itu puasa. Puasa Ramadan loh, puasa Ramadan. Itu kan 29 sampai 30 hari. Enggak ada orang yang bertanya, "Wes sesuk poso neh ra?" Poso tuh berarti Ramadan sih gitu ya. Tapi nek sudah mulai Sawal ya. Sawal. Wes mulai Sawal lho, wis anggere esuk meh Sawal ora, poso ora. Padahal bar poso 29 hari, 30 hari. Artinya kita bisa. Tetapi ketika kemudian kita itu sudah nyawal, apalagi nyaur, nyun sewu, ana sing ngurung nyaur apa ngurung bar? Angger wis nyaur mulai boleh diganti fidyah apa ndak? Waduh diganti fidyah ya kan. Nah, itu menandakan bahwa memang bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberikan rahmat yang tinggi. Sehingga mulai dari anak-anak sampai sepuh pun ya itu kuat ya, untuk berpuasa. Nah, di bulan Ramadan itu Allah itu kepengen mengingatkan manusia kepada 3 hal ya, 3 amalan yang akan menjadikan manusia itu mendapatkan kebahagiaan, kemudahan dan keberkahan. Diulang-ulang Ramadan itu yang dinilai, diingatkan adalah 3 hal. Yang pertama, manusia itu akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan banyak hal dalam kehidupan itu dengan menunjukkan kegembiraan. Kenapa? Karena orang yang gembira itu akan memancarkan energi positif. Gembira dengan datangnya Ramadan, gembira dengan datangnya buka. Gembira itu katanya gampang, tapi sekarang itu menjadi sulit. Gembira itu menjadi sulit ya. Ada anak-anak bar nampa rapot, wah bijine apik seneng, ora sah seneng sik, kowe iki jek kelas 4, engko kelas 5 ujian meneh, kelas 6 ujian neh, urung SMP ya. Engko nek wis SMA ya kowe jek kuliah, ora sah guyang-guyuse, lha terus guyune kapan? Lu guyu kok angel men, ya kan? Nah, gembira. Ada yang bertanya, kenapa kita disuruh gembira? Ya karena menunjukkan rasa syukur agar Allah menambah nikmat. Sekarang itu loh Bu, wah nikmat itu tidak semua orang bisa merasakan ya. Ngombe teh rumangsaku teh saiki wis ora rasa teh ya, terus rasa apa ya. Dulu orang makan ayam, wis wong gedongan, saiki jenenge ayam itu Bu, wis pokoknya kayak upin-ipin ya. Teng telecek sing nganti ada orang yang sudah ndelok ayam wis nek. Iya kan. Nah, kenikmatan itu ya. Orang meh nikah. Oh, itu sudah sebuah penghargaan bahwa dia itu akan mendapatkan kemuliaan. Sekarang orang nikah agak seminggu ya wis geger. Lah kowe nak wis nikah, enak piye? Nek aku tebake to nikah karo ora nikah itu padha wae piye to ya. Orang yang nikah apapun bentuk suaminya itu ibunya mendapatkan pahala minimal 70 kali sampai 700 kali.
70 kali itu Bu, niku nek nyuwun sewu bapak apian, ngewangi. Ya. Suasana kehidupan nyaman. Nek kehidupane kuwi diunek-unekke terus. Ora direwangi kuwi malah ping 700. Jenengan pilih ndi? Kula pilih sing bahagia walaupun pahalane sithik ra apa-apa. Niku nek uripe suwe. Nek uripe gur sedilit ya ora iso nglumpukke sing akeh nggih. Nikmat itu sedemikian rupa. Ya. Nah, makanya tadi terus ada yang bertanya, Bu Diah, lah kalau kita itu melihat ada ya orang itu yang ndak bisa guyu, ora iso tersenyum, wonten mboten? Orang neng kene tapi ya. Ora iso tersenyum, angel gitu ya. Kowe iki mbok guyu lah ngopo? Lah ngopo? Ya. Boleh tidak? Tapi aku tetap bersyukur, boleh tidak? Enggak boleh. Karena kaidahnya itu mengatakan idza wujudul muslim soheh wajadatu ma'hu asbabun najah. Barang siapa bisa menunjukkan sikap muslim yang benar, gembira menggembirakan, tenang menenangkan, tentram menenangkan, maka dia akan menjadi sebab turunnya rahmat, sebab turunnya berkah, sebab kemenangan. Ya. Guyu lho, anake guyang-guyu wong ora gendang guyang-guyu ngene. Kadang-kadang nyuwun sewu nggih Bu. Kene kuwi duwe anak pinter ning nesunan. Ana bocah bijine biasa ning guyang-guyu. Nah, kene kowe iki bijimu kaya ngono guyang-guyu ngene. Kuwi ora apa-apa, guyu ora entek apik niku ya. Nah, tadi kembali sampai Ramadan, kenapa harus gembira? Karena gembira itu akan memberikan kekuatan besar untuk berbuat. Nyuwun sewu, contone misale panjenengan ana program piknik, ana rak Bu? Nggih ketuane soalnya ya. Program piknik, wah kabeh siap-siap, ana sing masak arem-arem, ana sing masak nasi bungkus ya, nasi bakar, ana sing keletikan neng grup lho. Jam 1 luwih alhamdulillah sudah selesai. Tebake dijawab kancane, turu sesuk telat lho gitu. Tebake durung turu. Ya karena siap-siap meh piknik mau. Apa kemudian terlambat? Apa kemudian terlambat bangun? Tidak. Kenapa? Gembira. Gembira itu membuat kita tuh punya kekuatan yang besar. Sayangnya kita itu tidak terlalu gembira dengan amal-amal yang kita lakukan. Ya. Mbok kowe wirid sing akeh, kuwi sampai memble, malah nganti memble. Ya. Nah, makanya saya ceritakan tadi tentang kegembiraan tadi. Ya. Ada seorang bapak ya, ada seorang bapak keluarga, bapaknya itu mendapatkan ketetapan tubuhnya itu tidak pernah sehat. Ya karena ya ora tau periksa juga, wedi mbah periksa. Jadi kalau seminggu kerja 2 minggu sakit, 2 minggu kerja sebulan sakit gitu. Nah, kenapa saya ceritakan? Saya terhubung dengan bapak ini. Beliau itu punya anak 5, laki-laki semua. Nah, beliau tidak pernah, ya Allah, walaupun aku loro-loronan, walaupun aku miskin, walaupun aku bodoh, anak-anakku gen sarjana kabeh. Doanya tidak begitu. Dia hanya berdoa bagaimana anaknya itu bisa sujud dan berbuat baik. Tetapi faktanya, kenapa saya ceritakan? Faktanya 5 anaknya itu menjadi sarjana tanpa membiayai. Kenapa saya ceritakan? Oh, saya juga heran karena anak yang terakhir itu ikut saya ambil sekarang sudah lulus undip ya, pemerintahan fisip. Nah, ketika ke rumah saya, bapak itu sebenarnya usianya di bawah saya Bu, saya itu ya wis tua, saya itu udah tua, saya itu cucunya udah 6. Bapaknya itu usianya di bawah saya, tapi karena sakit-sakitan terlihat tua. Tak tanya, Pak, penjenengan tuh ngamal ke apa? Kok uripe kok enak men gitu, jenengan kerja apa ora? Anake sajana kabeh ora biayai, aja ora biayaine, amale sing digoleki kan.
Nah, dia bilang gini, alah Bu, kula niku mboten gadah ilmu, kula niku namung nyuwun fadilah Fatihah, nyuwun fadilah Fatihah. Kula niku remen sanget maos surat Fatihah. Ya, kula niku remen sanget maos Fatihah. Nek sampun maos Fatihah, kula niku kok ora iso mandeg. Ya, ora iso mandeg. Lah kula tekoni, lan jenengan nek Fatihah sedina ping pinten? Oh nggih ewon. Jenengan pes ora ewon. Anakku ora ngerti soalé ewon. Ribuan. Tidak berhenti. Ya. Nah, yang kepengen saya garis bawahi, kenapa disuruh gembira? Orang yang beramal dengan gembira, maka Allah akan memberikan balasan lebih dari yang dia bayangkan. Orang yang beramal dengan gembira, maka Allah akan memberikan balasan lebih dari yang dia bayangkan. Nah, ada satu lagi. Tadi saya sampaikan contoh di YouTube saya tadi pagi. Saya sampaikan ketika kita itu ikut penilaian keluarga yang menginspirasi nasional, ada salah satu keluarga yang kepilih ya. Bapak ini jurinya sampai heran ya, bapak ibu ini itu menikah lulusan SMP. Bapaknya kerjanya menjual makanan yang dibuat ibunya ya, keliling. Anaknya empat, lulusan doktor semua, 4 ilmu yang berbeda dan di negeri yang berbeda, semuanya kuliah di luar negeri. Nah, maka dia kepilih sebagai keluarga yang menginspirasi tingkat nasional. Ditanya, apa rahasianya? Oh nggih niku suksesnya bocah-bocah. Enggak, kata jurinya, saya itu orang yang meyakini bahwa sukses anak itu 90% pengaruh amal orang tuanya. Jadi ibu ya, kalau ada sesuatu dengan anak itu kita jangan marah sama anak dulu, karena memang sesuatu itu akan menjadi mudah apa tidak itu berawal dari bekal apa yang kita lakukan, terutama orang tuanya ya, terutama orang tuanya. Nah, maka dia bilang, yang pertama, saya itu seneng Allah memberi saya tanggung jawab yang besar, walaupun saya ini orang yang sangat biasa ya, pendidikannya biasa, kerjaannya biasa, kemampuannya biasa, tapi Allah terus memberikan tanggung jawab yang besar, dan dengan tanggung jawab itulah kami berkembang bersama anak-anak. Seneng ya, makanya seneng dulu. Ada ibu-ibunya, saya banyak yang konsultasi, Budia saya itu terjerat hutang ya, tak balesi nggih podo kan, podo ya, tapi yang dihutang. Gimana caranya agar kita itu bisa bersegera bayar hutang atau masalah-masalah yang berat? Saya bilang, kalau jenengan kepingin menyelesaikan masalah dengan cepat, maka cobalah membaca 1 hari 10 juz. Jawab apa? Ya Allah. Loh, iya kan? Ya tadi, maka Ramadan dihadirkan itu untuk apa? Kita itu mengulang kembali, memperbaiki kembali kebiasaan kita beramal. Nah, ada yang tanya, oh amalan umroh itu apa kan gitu ya. Ketika jenengan tuh Ramadan, umroh, haji, itu amalannya adalah amalan-amalan yang sudah dibiasakan. Makanya cobalah kalau berangkat umroh itu minimal khatam 3 hari sekali. Sebelum sholat baca 1 juz, sesudah sholat baca 1 juz, itu sehari 10 juz. Buktikan saja, itu bisa. Kenapa? Ya tadi, karena seluruh masalah apa-apa yang diberikan kepada kita itu menjadi mudah, lapang dan berkah sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan, dan kebaikan yang tinggi ya itu ada pada Al-Qur'an. Gembira. Bu nyuwun sewu, sing tak paringi buku wirid tadi mana ya Bu? Saya tak pinjam dulu.
Saya tuh tadi mau bawa buku wirid Quran Bu, tapi saya nggak ngerti terjemahnya. Nanti nek penjenengan ngersake saya di WA bisa di salah satu ngambil ke rumah. Ya saya. Nah, salah satu yang kemudian saya biasakan tuh saya nyetak wirid Quran. Ini surat-suratnya yang biasa kita bawa. Ada surat Al-Kahfi, As-Sajdah, surat Yasin, Ad-Dukhan, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Nah, tadi ya bagian seneng tadi. Gen biasa itu Allah sediakan surat-surat wirid. Surat-surat wirid itu adalah surat yang diulang-ulang. Ya, makanya kenapa saya cetak, kalau toh penjenengan dalam keadaan menstruasi itu bisa membaca karena sebab wirid, bukan tilawah. Wirid karena memang biasa wirid, bukan tilawah. Seperti halnya kita wirid sabah, asbah, nawa, asbah, hal mulkulillah dan lain sebagainya. Nah, kita pakai terus gen seneng, makanya harus lancar, ya harus lancar. Nah, misalnya begini, saya mau cerita tentang apa-apa yang disukai tadi. Saya itu kalau habis subuh saya baca surat Ar-Rahman dan Al-Waqiah. Kalau habis asar, kalau tidak ada pengajian, kalau ada pengajian begini saya mundur habis maghrib membacanya surah Yasin dan Ad-Dukhan. Ya. Kalau habis isya bacanya surah As-Sajdah dan Al-Mulk, kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu habis subuh ditambah As-Sajdah, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Kemudian ditambah setelah itu Al-Kahfi ditambahkan dari tadi, ya. Nah, buatlah ya kita yang disiplin. Abu Bakar mengatakan setiap amal itu punya waktu, ya punya waktu. Kalau sudah biasa itu kan Ar-Rahman, Al-Waqiah itu berapa paling-paling ya tidak ada 1/4 jam, ya. 2 surat itu kan tidak ada 1/4 jam. Nah, baca setiap hari, maka akan terjadi banyak keajaiban. Baca setiap hari. Nah, mangke jenengan nek ngersake ya, penjenengan daftar datang Bu Ketua, nanti biar WA saya berapa yang dibutuhkan. Ya. Ini enggak bayar Bu, saya sudah nyetak 6.000, ini tinggal berapa itu? Tinggal ya 700-an. Ya, maka nek ngersake bersegera ya. Nah, saya mau cerita tentang wirid itu. Kita itu Bu disuruh beramal tadi ya, bergembira dengan amal itu agar kita itu mendapatkan kemudahan yang besar. Karena ada ya masalah-masalah itu yang memang akan dimudahkan dari bekal kita. Ada seorang ibu itu ya, ada seorang ini bapak-bapak ke tempat kiai ya. Beliau ke tempat kiai mengatakan, Pak Kiai mbok kula nyuwun amalan. Ya, agar masalah kula niku ora mbundit gitu ya. Memang bapak ini kebetulan anaknya 7. Nek siji loro terus ketularan loro kabeh, siji urung bayar SPP, wis pokoke ruwet gitu. Pak Kiainya bilang gini, kalau Allah itu menguji, itu Allah kepengen mengingatkan tentang modal hidup kamu. Nah, ditanya sholatmu piye? Katanya gitu. Oh nggih, alhamdulillah Kiai, kula niku imam mushola, dadosipun sholatipun tepat waktu ngimami jamaah. Oh ya wis apik. Lah dzikirmu piye? Macamu Quran, wirid, ndonga nggih alhamdulillah Kiai. Kula niku kan bina lare-lare 6, dadosipun nek bar maghrib tekan isya dapat 1 juz. Jadi khatam setiap bulan. Oh ya wis apik. Apa kata Pak Kiai? Nek amalmu wis apik, ning kowe diuji ora tau iso nyelesaike, berarti Gusti Allah itu pengen kowe nambah modal. Lah nambahin apa Kiai? Sing gampang ora sah ngapalke, istighfar sing akeh. Lah batine akeh ki pira meh tekon kok tekon terus ya. Balik ya pulang. Maka dia kemudian istighfar. Rumangsane wis ditambah saka biasane. Biasane kan gopeng 3. Istighfar. 2 bulan kemudian tidak terjadi sesuatu. Tidak terjadi sesuatu itu maksudnya apa? Ijik ditagih SPP. Entuk tagihan SPP ana moloro kan berarti tidak ada sesuatu. Matur Pak Kiai nyuwun sewu. Kok dereng wonten tanda-tanda nggih? Ya tambah ana meneh, emang modalnya kurang.
Modalnya kurang 1 juta nambahi 100.000 kurang kan ya. Akhirnya dia pulang lagi menambah. Bulan ketiga keempat ya, walaupun belum terlihat tanda-tanda, dia sudah merasa bahagia karena dia Allah masukkan ke dalam hatinya sekarang seneng istighfar. Ora kene nek istighfar dieling-eling ya. Kita itu kadang-kadang wirid iki lho, gun diitung nganti kalimate ora cetha. Ya ta? Bar salat persis niku lho dikono wirid subhanallah 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 kan sedina 125 nggih kan, agar Allah itu punya sebab memudahkan kita lapang dada. Yang jadi masalah kalimat wirid kuwi ora sempurna. Subhanallah subhanallah sono. Lha niku malaikat lek ngrungokke niku ngomong apa gitu. Lah kan tabungannya dadi ra cetha. Rumangsane wis wirid padahal ra cetha. Alhamdulillah dalam ya. Sehingga ketika kemudian kita itu tidak bisa menikmati hidup, ditambah kenikmatannya tidak ditambah, mungkin wirid kita tidak mumtaz. Tidak mumtaz, sederhana saja, tidak mumtaz. Malah karo nonton TV ya, nonton TV malah kene aja mlaku terus ya gitu. Maka ketika dia merasa wis ora apa-apa wis aku rasa seneng tadi, merasa sekarang itu seneng terus iso nambah istighfar, ora merasa berat hasilnya tadi. Bulan kelima, bulan keenam dia sudah tidak ingat lagi tuntutannya. Baru bulan ketujuh Allah beri penyelesaian. Rumah kecil yang awalnya mau dijual nggo nambahi utang ya, tapi orang nek surate tadi kena jalan tol. Jadi untuk tambah untung ya kan tambah untung, iso tuku omah cilik meneh, utangnya dibayar kabeh, masih ada satu yang tidak diduga, yaitu 2 anaknya lulus hafid. Kalau kita beramal itu suruh ngalir sampai kita merasa bahagia, senang dengan amal-amal yang dilakukan. Wong kene iki anggur maca Quran ya. Maca Quran iki lho ngene enggak bisa ngalir. Padahal nek lagi nyekel HP nu nganti lali. Mah duhur ya apa wis duhur cepet meni ya wis supe cepet men ora. Ya, ngalir. Jadi bagian senang, bahagia dengan amal. Nah, jangan bertajud karena begini nyuwun sewu ya. Tadi gembira. Ada seorang ibu ya, itu yang senengane pengajian. Nek nang pengajian ndi teko. Nah, di rumah ya sadurunge mangkat ngaji, omahe diresiki, wis masak, terus meh lunga ngaji, ditegur mbek ditekoki mbek maratuwane. Meh nang ndinduk ngaji ya Allah tekan. Wong genah bendina ngaji. Keluar ketemu sama suaminya, tanya, "Bu, engko balik jam piro?" Ya ora ngerti to, wong aku rak panitia, kon ngaji ra gelem enek wong ngaji geger. Berangkat ngaji. Pulang dia lihat makanan burung dipangan. Lho do mangan do stres, kon mangan piye, ya kan? Ibuke ya stres kasih do mangan. Nek dimasake rak dipangan, ora dimasake do geger. Wis mbah karepmu, aku gak ngurusi, aku meh ngaji neh lho. Ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah. Tentu saja itu tidak dinilai orang yang gembira dengan amalnya. Maka sampai dikatakan orang yang berilmu itu dinilai dari perubahan sikap. Ya. Ora gut, wah aku seneng gini, enggak. Bahagia dan membahagiakan. Mau jangan kita lagi pas wirid ya, diganggu anaknya apa putune apa bapaknya pentol. Gitu. Ya termasuk ada anak-anaknya. Pak, mamah kok ket mau nesu-nesu rasa guyu ngopo to, Pak? Iki dina apa to Senin poso. Oh iya poso. Ya.
Kalau pas beramal itu kita disuruh gembira, merubah sikap kita dengan kegembiraan. Ya ibu-ibu, nah gembira. Kemudian yang kedua itu menguatkan keyakinan, agar hidup kita itu selalu dilandasi iman. Ya. Kalimatnya soalnya begitu, man amila salihah min dzakarin au untha wa huwa mu'min falatuhziyanahu khayatan thayyibah. Barang siapa beriman, ya, beramal soleh laki perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka dia akan diberi khayatan thayyibah, ya, kehidupan yang dipilihkan. Kehidupan yang dipilihkan, ya. Tidak, kita itu kadang dipilihkan itu ya jadi wong biasa kayak tadi. Jadi wong biasa ning amale oke, ya kan? Kita tidak perlu ya Allah apa namanya kowe kok ora teko to mah lah aku kerudungku renek sing apik kancane gonta-ganti we aku kuwi terus kok gitu. Makanya saya bilang sama ibu-ibu saya itu tidak pernah ganti Bu putih hitam putih gitu selama 40 tahun karena suami saya itu seneng nek saya pakai hitam putih wong gurune mlebu swarga lah mbok wis ben ya. Saya bilang lu padahal tak contoni lho, aku ki ora ganti ora apa-apa. Lah nek Budia kan beda, memang bentuknya kaya ngono, malah bentuknya kaya ngono, ya. Ya, jadi menguatkan keyakinan. Nah, kadang-kadang Ibu, kita itu sholat, kita itu wirid bikin, kita itu apa namanya melaksanakan sunnah, itu enggak nambah keyakinan. Kenapa? Allah akan menguji kita. Keyakinan yang kuat itu dilihat dari apa? Prasangka. Nek diuji agak ketok prasangkanya itu baik atau buruk. Kalau prasangkanya baik, maka dia akan meningkatkan kedekatannya kepada Allah. Kalau prasangkanya buruk, itu yang muncul keluh kesah. Setan akan mengajak kita untuk berkeluh kesah, ya. Tapi ibu-ibu tuh ya ibu-ibu tuh mampu pinter ya karuan. Bilang gini, Budia, sekarang saya itu kalau ngamuk saya ganti dengan kalimat thayyibah. Kamu diganti gue kalimat thayyibah. Itu bagaimana? Ya. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ana wong kok gobloke kaya ngono. Ya. Lah saya nek kayak gitu gimana? Lah kok terus dikai cara ibu-ibu itu kan gitu. Suka golek akal gitu ya. Makanya tadi apa namanya menguatkan keyakinan itu diuji oleh Allah, kemudian akan dilihat prasangkanya. Semua memang diuji, makanya kita itu jangan konsentrasi untuk menghadapi ya bentuk ujiannya, tetapi konsentrasi untuk mempersiapkan apa-apa yang kita lakukan. Karena kadang-kadang begitu Bu, ujian itu kan macam-macam Bu ya. Ada ujian tadi saya dalam apa namanya menguatkan keimanan tadi. Ada seorang anak lulusan pondok, itu kan berarti aliyah ya, aliyah. Pulang dibilangi sama orang tanya, "Nduk, gen berkahmu tambah, kowe tak nikahke ya Nduk." "Nggih, Mak. Engko gen iso ngeki swarga mbek bapak ibune." "Nggih." Dipilihkan sama orang tuanya. Ternyata sebulan setelah nikah baru diketahui pilihan orang tuanya salah. Tebake sing wah ketoke diandane kaya wah orang yang soleh kuwi tebake penjudi. Penjudi gaene foya-foya, dia katakan kowe saiki wis dadi bojoku ya, kowe kudu nurut, kowe kerja ya setoran mbek aku. Itu orang baik loh, tapi diuji. Maka anak itu diam, ya diam sejenak. Tak terus kepora, iya kan? Tak terus kepora. Tapi dia ingat bahwa aku itu kepengen memberikan surga pada orang tuaku. Maka dia katakan, "Ya Allah, aku terima ujianmu. Ya Allah, mudahkanlah aku, lapangkanlah aku, kuatkanlah aku, berkahkanlah aku." Gitu. Positif tadi ya, perasaan positif. Setelah dia mengatakan itu, maka semua yang dipegang jadi duit. Maksudnya payu, orang ini harus jadi duit ngono ora. Payu. Payu. Setorke mbek bojone, kan luar biasa. Begitu terus. Namun ya Allah punya banyak cara ya.
Walaupun setor mbek bojone dan lain sebagainya, sampai kemudian tahun keberapa dia bisa beli rumah. Itu terjadi tahun 90. Beli rumah ya seharga 500 juta digadekke mbek bojone nggo foya-foya. Oh, gitu ya. Maka dia kembali memohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku ya keberkahanmu, karena hanya sebulan waktunya. Diberi lipatan keberkahanmu. Rumah itu tempat aku dan anak-anakku berbakti padamu. Ya Allah, mudahkanlah, berkahkanlah. Sebulan bisa ditebus 500 juta. Nah, itu kalau bukan karena ya Allah menyelesaikan. Jadi diberitakan pada kita bahwa menyelesaikan masalah itu hak Allah. Allah kepengen melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah berprasangka buruk, mengeluh, setan itu kepengen kita mengeluh banyak sampai menyalahkan keadaan, maka langit tertutup dari penyelesaian. Setan kepengen menutup langit dari pertolongan, maka jangan sampai menyalahkan, karena itu sama dengan menyalahkan Allah. Loh. Nah, sekarang itu udah nganti mikir ngamuk ya. Nah, saya contohin lagi ya, itu Allah sampaikan kalau kamu tuh diuji harusnya parah bisa menahan kekecewaan dengan baik, maka Allah akan ijabahkan apa yang kamu katakan. Menahan kekecewaan ya. Ini sering saya ceritakan karena saya senang sebuah fakta yang benar-benar alami. Ada seorang keluarga itu sudah 10 tahun tidak punya anak. Tahun ke-11 istrinya hamil. Maka ibunya itu membaca Quran, berdoa ya dan lain sebagainya. 9 bulan lahir seorang bayi wanita yang cantik tanpa kaki. Tidak punya kedua kaki, hanya ini paha. Ibu itu terdiam, dia tidak ingin rasa yang campur aduk tadi mengeluarkan kata-kata yang buruk. Terdiam ya. Kemudian dia berkata, ya Allah, jadikanlah orang yang memandangku memujimu ya. Itu doanya dan ijabah. Ketika anak itu sekolah SD itu sudah juara, diletakkan di meja guru karena tidak punya kaki. Orang yang melihat itu kan, kalau ada lihat orang cacat kan komentarnya macam-macam. Ya memang wong ki nek cacat atau kadang dikai kelebihan. Nah, mesake ndak ada, semua berkomentar subhanallah wallahu akbar seperti doanya. Bayangkan menjadikan orang lain memuji Allah itu tinggi sekali derajatnya. Nah, kemudian berangsur, kemudian SMA, kemudian kuliah, disingkat wis jam 5 luwe. Kuliah, dia kuliah di Fakultas Psikologi UGM ya. Beliau orang Bandung ya. Nah, di tingkat 3 digendong ya temannya, asal ada orang yang lihat mereka mengatakan subhanallah wallahu akbar. Wong kok semangatnya kayak gitu. Nah, kemudian selesai, langsung selesai, ban kuliah langsung selesai jadi psikolog. Ditanya, kamu meh kerja dulu apa terus nikah? Oleh sing ayu-ayu akeh urung karuan entuk jodoh ya kan? Maka dia katakan biarlah Allah yang mengatur. Itu orang ndak, kowe iki Allah yang mengatur, ya harusnya kita itu berusaha, kakean ngomong. Tapi bagi dia punya keyakinan yang kuat bahwa hidup itu Allah yang mengatur. Tinggal bagaimana dia mengamalkan banyak hal. Nah, ternyata dia dilamar oleh seorang laki-laki yang sempurna, pinter, cakep. Wah, di resepsi itu tidak ada kalimat selain ucapan subhanallah wallahu akbar seperti doanya. Setelah itu kemudian hamil, melahirkan. Orang hamil itu kan disuruh pegangan sama kaki, ya kan? Kakinya renek. Dokternya wira-wiri bingung. Kenapa dok? Kata ibunya itu. Gimana Bu, apa operasi aja? Dok, Allah itu kalau menciptakan sesuatu pasti dengan cara kerjanya. Akhirnya ibu itu melahirkan dengan kelahiran yang normal, dengan bayi yang normal. Dokternya yang pertama kali mengucapkan subhanallah wallahu akbar. Saya ingatkan kembali, orang yang kemudian diuji
menyebabkan dia harus marah dan ditahan, diganti dengan kalimat yang baik, ijabah. Orang yang sedang kecewa kemudian menahan kekecewaannya diganti dengan kalimat yang baik, ijabah. Oh, itu saya ingat terus, kita tuh mengalami kayak gitu tuh setiap hari. Anak-anak sekarang nyuwun sewu ya Bu, anak-anak sekarang itu. Saya bilang, anak saya itu 6, sudah nikah 4. Tak tanya, Kak, Umi belikan obat Kak. Jawab, hujan Mi, dengan lembutnya. Lah nek hujan terus piye kali? Kan biasanya pakai payung ya ora, anak-anak sekarang dia hujan Mi. Masuk kamar dia ambil telepon. Keluar lagi pakai jaket, ambil helm. Mau kemana? Jemput temanku. Tak bilang he hujan, tak ngono kayak genti tuh Bu. Malah meringis. Nah, tas saya kan malah meringis. Ya udah, saya ngambil jaket, ambil helm. Umi mau kemana? Beli obat. Tak bilang. Kenapa saya nekat pergi? Karena saya tahu ketika saya kemudian pergi, saya di jalan berdoa, ijabah. Jadi Ibu ketika mendapatkan ujian jangan nelongso, ya Allah bocah kok ngono, jangan, karena itu adalah kesempatan menahan diri, berdoa, ijabah. Jadi jangan terbiasa konsentrasi pada beratnya ujian, tapi konsentrasi kepada tantangan yang bisa kita ubah menjadi kebaikan yang banyak. Lah nek kadung nesu Bu ilang. Wis kadung nesu sithik ilang. Ya Allah. Aku ki ibumu. Wis ilang, ngomong apa wis ilang, jadi harus ditahan. Ya. Nah begitu. Maka tadi saya juga begitu. Anak saya itu Bu, mondok, anak saya mondok semua Bu, mondok universitasnya aja yang bebas. Mondok 6 tahun, mondok 6 tahun. Tinggal 2 minggu ujian, sudah dilalui seminggu Bu, WA saya, Umi aku mau pulang, ndak lulus ndak apa-apa, karek seminggu wis dilakoni 6 tahun gitu Bu. Ya, saya wis dikandani staf saya itu dikandani selamukun, dia wis menyiapkan jawaban yang panjang, jadi saya tidak jawab apa-apa. Saya mengandalkan wirid harian saya, maka saya kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau terima pengabdianku, ibadahku, ya, baktiku pada keluargaku, dakwahku, aku sedekahkan seluruhnya kepada anakku, bukakanlah hatinya. Saya selesai sholat, HP saya bunyi, aku nggak jadi pulang, tapi amalku wis entek. Amalku entek Bu. Nah, itu yang kemudian saya sampaikan, kenapa orang tua itu harus beramal banyak, karena pada limited titik-titik tertentu begitu kita tidak bisa minta tolong orang lain kecuali mengandalkan amal-amal kita, ya, amal-amal kita. Nah sehingga berhati-hatilah dalam amal, ya, termasuk telaten. Abu Bakar mengatakan setiap amal punya waktu, jadi ya berdisiplinlah sehingga kemudian mendapatkan lipatan yang besar dari amal-amal kita. Yang terakhir Bu, ya, jadi tadi ya amal-amal zikir kita ibadah itu akan terjadi keajaiban. Yang terakhir amal-amal yang rahasia itu yang menjadikan kita menjadi orang yang sakti. Orang yang sakti itu kadang-kadang tidak berbuat apa-apa, masalahnya selesai sendiri. Dengan apa? Amal rahasia. Lah nyuwun sewu Ibu, saat menikah itu ya, ibu-ibu itu kadang-kadang kata-katanya itu sudah nggak sakti lagi. Lho cah cilik lho, TK. Nak ambilkan sapu nak, ya Allah mama itu jadi orang mbok yang mandiri. Aku tuh besok sudah masuk loh mah, nanti nak aku masuk mama sendiri loh. Dah sana diambil TK. Ya, kamu nanya ya. Nah, itu artinya nyuwun sewu kualitas ya, kualitas kita. Saya itu begitu Bu, saya sholat sama anak saya itu udah gede-gede loh Bu. Saya sholat sama anak saya bilang, Kak, kamu itu harus melatih diri untuk bisa ngurus rumah seluruhnya karena kamu sudah besar. Jawabannya apa? Masalahnya Mi, kita itu berbeda strategi.
saya nek dijawab saya diem Bu. Saya kan harus berprasangka baik, saya diem. Saya bilang, Kak, Umi melanjutkan wirid sama baca Quran. Kalau kamu ada aktivitas boleh meninggalkan Umi. Saya langsung tak tambah maca Quran, tak tambah wirid, tak tambah donga. Kenapa? Karena saya diberitahu Allah bahwa kata-kata saya kurang berkualitas untuk bisa masuk. Begitu saja hidup itu begitu saja, tidak usah. Saya itu jarang Bu ngandani bocah-bocah itu ditinggal ngono saja ngandani sudah. Pokoknya tadi. Dan ternyata banyak hal tadi yang kemudian saya lakukan itu tidak terhubung, maksudnya saya tidak berhadapan pun selesai, masalah selesai. Ada lagi anak saya yang kedua itu punya kelainan jantung. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak 2. Kemarin itu masuk rumah sakit karena akar giginya itu nembus saluran yang ke jantung. Cabut gigi itu suruh tanda tangan ICU. Ya karena memang dia punya kelainan jantung. Saya bilang, Mi, aku minta doa ya. Kembali yang kedua, saya harus mewakafkan ya, menyedekahkan seluruh amal saya. Itu terjadi 5 tahun setelah saya mewakafkan kepada kakaknya. Sudah selesai, anak saya pulang dari rumah sakit ya. Mi, aku tadi sudah ngeri. Ternyata Tommy aku tuh operasi kayak ndak operasi. Aku wis meneng wae padahal amalku wis entek operasi. Tapi ya saya diem aja. Ya. Nah gitu. Nah kalau bapak-bapak muda gitu ya, arep etikaf wis foto se. Ya, wah wis teko tebak bar kuwi mulai. Ya. Nah, setan itu mengganggu kesaktian keimanan kita dengan dibujuknya kita memviralkan amal-amal. Ibu-ibu misalnya begini, anaknya, "Nok, bangun kamu," atau bilang sama suaminya, "Ya Allah, jadi wong lanang ki enak men ya. Ya, kita harus nyapu, harus pintar." Ya, jadi terus hilang, ya kan? Kadang-kadang gitu kita tuh kurang bisa menahan diri ya. Kalau ibunya di rumah itu bolak-balik wirawiri ya. Dulu saya apalagi Pak Yuber kabeh diladeni. Oke. Mi, teh panas. Mi, apa gitu ya? Istrinya lagi ngepel, ya. Wis dicerat-cerat agek ngepel, ana ting tong. Pak tamu Kak, wis kowe sisan ya ampun. Kene lagi ngepel ta. Dibuka. Oh Pak RT, monggo lenggah rumiyin. Meh ngunjuk panas apa adem. Nah, batine bojone tamune ki sapa kae? Bojoku kok renyah men. Nah, kaya rempeyek anyar. Mlebu ditekek Bu Pak RT, ya Allah kandhani makane kon metu ra gelem. Ya ibu-ibu, itu tadi kita itu kadang-kadang ya banyak. Nah tadi sekali lagi amal rahasia yang paling kemudian akan memberkahkan, akan menyelesaikan banyak urusan kita itu apa? Mendoakan orang lain. Itu ijabahnya besar. Orang sekarang sulit sekali ya untuk mendoakan ya. Makanya nek meh umroh malah ra ngomong-ngomong, dadak dititipi donga ya. Nek saya tak umumkan, saya tuh umroh, tak umumkan, ada yang titip doa berapa? 600 orang. Ya. Kenapa saya tahu? Saya tulis lah Bu, ya, saya tulis. Terus diklasifikasikan. Lah engko nek tak dadekke siji njaluk anak di anak kabeh kan kacau. Diklasifikasikan. Nah kalau pas sa'i ya saya baca doa yang panjang, kemudian khususon ilah saya baca sekali, saya berhenti 100 orang ya. Terus nanti yang khusus itu tak carikan waktu khusus. Kenapa saya mau? Karena ketika saya berdoa 600 itu yang dapat pertama kali saya ya. Orang yang didoakan kalau kemudian ternyata ada penutupnya nggak nyampe, tetapi kemudian malaikat mengatakan semoga demikian juga dengan kamu. Ada riwayat bapak-bapak biasa itu punya anak cilik-cilik, kowe iki lho pinter menton didik anaknya, walaupun anak itu petakilan tapi nek sholat sekolah dan sebagainya. Wah aku gur ngrungokke kuwi lho nasihate kiai kuwi. Kowe nek kepengin anak-anakmu gampang pinter, dongakno anak-anak wong liya. Nek ketemu bocah, le rene le,
muga-muga dadi wong iman, dadi wong pinter, dadi wong bakti, dadi wong banyak manfaat. Jawab malaikat, semoga demikian juga dengan anakmu. Begitu. Dan harus telaten gitu ya. Jenengan tuh ndonga terus ora kasil-kasil, ndongakno wong liya. Ndonga lho ning ngarepe omahe wong, ya Allah. Berkailah rumah ini, berikan kebaikan yang banyak ya. Jadikan mereka orang yang punya kemanfaatan. Semoga demikian juga dengan rumahmu. Ngono geser meneh ngono batine kayak bu. Ibuke kayak ngopo? Padahal itu manfaat. Saya itu istrinya Pak Juber ya Bu, kemarin sedo kena Covid itu. Pak Juber itu karena kesibukannya tidak pernah ke tetangga, karena jarang di tempat Pak Juber. Tapi kalau Pak Juber sakit, itu semua tetangga, bapak-bapak itu pasti nengok. Tidak ada yang absen, kalau ada yang ketinggalan pasti datang. Salah satu yang dilakukan Pak Juber itu suka mendoakan orang, mendoakan tetangga, mendoakan keluarga dan lain sebagainya begitu. Walaupun tidak pernah ketemu, ya. Tetapi orang merasa dekat. Ya. Kenapa? Karena doa-doa itu namanya menyambung silah. Silah itu tali. Kalau kita tuh silaturahim ya, bertemu, ingat, kemudian disambung ketika kita berdoa. Nah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi, itu doanya jalan. Gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita punya keberkahan yang besar. Ketika doanya jalan dan orang yang kita doakan itu menjadi baik, kebaikan orang itu masuk ke kita. Masuk ke kita. Nah, itu tadi ibu-ibu hal-hal sederhana yang mestinya kita biasakan. Kita biasakan, kita latih lagi mulai Rajab. Satu hal lagi yang terpenting, bulan Rajab itu adalah bulan haram. Rasul banyak puasa di bulan Rajab dan bulan Sa'ban itu dengan landasan yang berbeda. Rajab itu bulan haram, di mana amal kebaikan dilipatkan, amal kejelekan juga dilipatkan. Maka tahanlah ya, tahanlah segala sesuatu yang tidak bagus ya untuk tidak dilakukan di bulan Rajab. Kenapa? Karena balasannya berlipat. Itu sebabnya ada orang baik tapi masalahnya banyak. Salah satu sebabnya tidak hati-hati di bulan Rajab, di bulan haram ya, salah satunya Rajab itu. Jadi monggo ya ditahan, sebenarnya wis minggir gitu ya, karena memang setan lagi mencari cara bagaimana orang itu berbuat salah. Maka kemudian dilipatkan kebaikan. Sa'ban itu oleh kita diperintahkan banyak puasa karena menjelang Ramadan. Tapi yo ojo poso sesasi bareng Ramadan loro, ojo ya. Ada saudara saya itu Sa'ban puasa berhenti 1 hari sebelum Ramadan, tapi Ramadan masuk rumah sakit sesasi ya. Ya, itu agak berlebihan ya. Maka ibu-ibu begitu yang kemudian harus kita persiapkan, yaitu membiasakan kebaikan ya. Dan yang namanya biasa itu sesuatu yang kita lakukan dengan mudah, cepat dan menyenangkan, itu namanya sudah biasa. Biasa ngresik omah ngono ya set ngono. Wong arep ngresik anggen mlebu omah wis vertigo sik ya kan. Ndelok kene wis vertigo sik. Itu namanya belum biasa bersih-bersih ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mempersiapkan ya bulan Rajab kita, Sa'ban, dan mudah-mudahan kita mendapatkan bagian yang besar di bulan Ramadan. Begitu ibu-ibu, karena sudah 5:30, marilah kita tutup dengan doa. Ilahadiniyah wa firidhoilah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatikal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli isan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.